Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbil alamin. Wabihi inastain wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sobihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, Kacung Bagus Arya Anom akan mengetengahkan sebuah cerita yang berjudul Riwayat Raden Wiralodra. Riwayat Raden Wiralodra. Riwayat Raden Wiralodra. Sebelum menyimak dan menyaksikan, jangan lupa untuk like, share, dan komen. Juga subscribe-nya dan ikuti terus gabung. Tetap di channel KBAA Channel Official. Supaya Anda mengetahui tentang sejarah-sejarah baru yang Kacung Bagus Arya Anom ceritakan buat Anda. Jangan lupa simak dan hayati apa yang malam ini Kacung Bagus Arya Anom akan membawa sebuah cerita yang berjudul Riwayat Raden Wiralodra. Selamat menyimak cerita berikut ini. Wiralodra adalah keturunan dari Nyi Rara Kelar dan Jaka Kuat Pajajaran. Awalnya, pasangan itu berputra Mangkuyu dan Mataram, berputra Wiraseca, berputra Kertawangsa Mataram, berputra Adipati Luano Bagelen, berputra Gagak Pernala, berputra Raden Gagak Kumitir Bagelen, Gagak Mirawijaya Tanggelen, Gejet Pringga Hadipura, dan Wirahandaka Karangjati. Kemudian Gagak Kumitir berputra Wirahandaka Kedu, berputra Wirahandaka, berputra Gagak Singalodra, berputra 5 orang, Wangsa Negara, Wangsa Yuda, Wiralodra, Tanujaya dan Tanujiwa. Gagak Singalodra menjadi penguasa di Bagelen. Sedangkan putranya yaitu Wiralodra pergi dari Bagelen karena merasa prihatin. Ia pergi meninggalkan rumah, lebih senang melakukan tapa brata. Wiralodra senang bertafakur di atas gunung yang sunyi. Ia dapat tidur di atas tanah tanpa alas, guna memohon kemurahan dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat, agar dapat mencapai ihsan. Tiada yang lain yang ditujunya. Ialah mengheningkan cipta dan rasa kepada Yang Maha Tunggal agar lahir batin disatukan. Ia bertapa brata dengan cara menjauhi makan dan tidur selama 3 tahun. Suatu ketika, lenyaplah pandangan atas wujud dirinya karena kenampakan cahaya terang bende canang, rang. Hal itu terjadi pada malam Jumat. Wiralodra melihat cahaya itu dengan cepat dari atas langit arah timur. Cahaya sinar yang bende canang, rang. Itu merupakan cahaya Andaru yang menerangi bumi tepat di mana ia bertafakur. Hal itu sebagai pertanda akan dikabulkannya permohonan Wiralodra oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, kemudian terdengarlah suara tanpa rupa. Wiralodra, jika hidupmu ingin mulia hingga keturunanmu kelak, maka terbanglah hutan. Pergilah kamu ke wilayah barat di sana. Ada hutan yang besar yang bernama Hutan Cimanuk. Kelak hutan itu akan menjadi negara untuk anak cucumu sampai dengan keturunan yang ke-7. Oleh karena itu segeralah kamu pergi ke sana. Wiralodra terbangun dari tidurnya. Selanjutnya ia pun segera pulang guna menceritakan mimpinya itu kepada orang tuanya, Adipati Singalodra. Semuanya diceritakan. Kemudian Adipati Singalodra mengizinkan Wiralodra untuk pergi ke wilayah barat untuk membuka hutan.
Kemudian Wiralodra berpamitan dengan mencium telapak kaki ayah dan ibunya. Wiralodra meninggalkan Bagelen dengan diiringi oleh Ki Tinggil. Dari Bagelen, mereka berdua berjalan ke selatan menuju kaki gunung lalu memasuki hutan lebat. Sudah 3 tahun berada di dalam hutan, tetapi belum menemukan petunjuk dari Yang Maha Widi tentang letak hutan Cimanuk. Ia meneruskan perjalanan hingga menemui sungai besar, Citarum. Mereka berdua duduk-duduk di pinggiran sungai dan tiba-tiba datang banjir bandang. Keduanya menaik ke tanggul yang lebih tinggi. Wiralodra dan Ki Tinggil tidak dapat meneruskan perjalanan. Saat beristirahat untuk menyenangkan hati, tiba-tiba ada seorang kakek yang menghampirinya. Sega ketua itu sebenarnya ialah Ki Buyut Sidung. Wiralodra bahagia melihat ada kakek tua yang menghampirinya, karena berharap akan memperoleh petunjuknya. Lalu kepada sang kakek, Wiralodra menceritakan perjalanannya selama 3 tahun mencari hutan Cimanuk. Sang kakek menjelaskan bahwa kali Cimanuk yang kalian cari telah terlewati karena sungai Citarum berada di wilayah Karawang. Berdasarkan petunjuk akhirnya Wiralodra dan Ketinggian meneruskan perjalanan ke arah timur. Kemudian, mereka berangkat menuju arah utara, kemudian ke arah timur. Dalam perjalanan itu, mereka meninggalkan makan dan minum, dan sampailah di Pasir Kucing yang letaknya di sebelah utara timur hutan siluman. Di tempat itu, ada mata air yang mengalir. Di situ mereka beristirahat untuk menyegarkan badan. Setelah dirasakan cukup, lalu melanjutkan perjalanan ke arah timur dan bertemu dengan orang yang sedang meladang. Di tengah hutan, orang itu bernama Wirosetro yang dulunya berasal dari wilayah timur. Kelak ia akan menurunkan dalam Pegadaian. Wiralodra dan Wirosetro saling berjabatan tangan. Kemudian Raden Wirosetro bertanya pada Wiralodra dan Wirasetra menjelaskan bahwa dirinya berasal dari Bagelen mencari Cimanuk kali Cimanuk. Wirasetro bahagia atas penjelasan Wiralodra dan mereka berdua berpelukan erat. Wirosetro senang dapat bertemu dengan saudaranya. Wirosetro menjelaskan bahwa dirinya masih misan Raden Wiralodra, karena masih satu trah. Wirasetro itu putra dari Adipati Wirakusuma Banyuurip. Kemudian Wirosetro mengajak tamunya ke rumah untuk dijamu dengan berbagai macam makanan. Mereka berdua sangat sukacita karena di samping bisa bertemu saudara, juga karena telah bertahun-tahun lamanya belum makan nasi, sebab selama di perjalanan hanyalah makan dedaunan. Ki Tinggil memohon supaya lebih lama tinggal di rumah Raden Wirosetro, dengan maksud untuk menumpang menggemukkan badan kembali. Daging yang telah lama pergi meninggalkannya supaya bisa kembali lagi, sebab selama ini ditinggal terlihat buncit. Besar perutnya seperti orang busung lapar. Wirasetro dan Wiralodra tertawa lebat mendengar lelucon Ki Tinggil. Raden Wiralodra pun merasa telah mendapat anugerah yang besar karena telah bertemu dengan saudara tuanya, Wirosetro juga merasa bersyukur, sebab selama tinggal di tengah hutan itu, sangatlah jarang bisa bertemu dengan orang. Oleh karena itu Raden Wirasetro merasa sangat senang. Raden Wiralodra dan Ki Tinggil bertemu di sana selama sebulan lamanya. Kemudian memohon izin kepada Wirosetro untuk melanjutkan perjalanannya. Ia akan mencari kali Cimanuk yang telah diwasiatkan oleh Yang Sukma kepadanya.
Kemudian mereka saling berjabatan tangan sebelum berpisah. Wirasetro berharap di lain waktu supaya bisa bertemu lagi dengan Wiralodra di Pegadaian. Kemudian mereka berdua berangkat menuju ke arah timur memasuki hutan belantara dan tiba-tiba menemui sungai besar yang membujur. Mereka pun sangat berlega hati. Raden Wiralodra menduga bahwa itulah Kali Cimanuk. Tetapi ia sendiri merasa ragu sebab tiada menemukan pendukuhan atau satu orang pun untuk bertanya tentang kali yang berada di depannya itu. Kemudian mereka berdua berjalan ke arah utara menuju ke pinggiran sungai yang penuh semak belukar hingga mencapai sebulan lamanya. Ki Sidum demi melihat perjalanan kedua orang itu, merasa sangat kasihan. Lalu Ki Sido menciptakan sebuah hamparan kebun yang luas dan indah. Di taman ini berbagai macam palawija seperti kara, cabe, terong, cipir, ubi, sagu, gandum, jagung. Varia gajah berwarna putih, ketimun, emes, kacang, kol, lobak dan kubis. Kebun itu terlihat begitu luas dan pemandangannya menyejukkan mata. Tentara itu kita tinggal datang dari sebelah timur perkebunan tersebut. Rumahnya terletak di pinggiran kali dengan dikelilingi bunga sri gading. Kemudian mereka berdua segera mendekati seseorang yang sedang duduk di rumah itu. Terlihat si kakek sedang membuat alat penangkap ikan di sungai. Wiralodra bertanya tentang perkebunan yang subur makmur dan sungai besar di depannya. Dengan marah-marah, Kisi-kisi menjelaskan bahwa sungai itu tersebut Sungai Pamanukan. Perkebunan ini adalah miliknya. Ia tinggal bersama Kak Itani Muliwarni. Raden Wiralodra terdiam dan merasa menyesal atas sikap tuan rumah yang sungguh tak sopan. Ditanya dengan baik-baik malah balik bertanya dengan membentak-bentak. Mungkin sudah menjadi adat kebiasaannya. Maklumlah si kakek itu karena orang dusun yang tidak tahu tata krama. Oleh karena itu haruslah kita memakluminya, apalagi si kakek itu termasuk penghuni hutan. Raden Wiralodra mendekati Ki Sidum dan berkata, "Duh Kiai, tolonglah hamba. Hamba berdua berasal dari tempat yang jauh, yaitu negeri Bagelan. Dengan tujuan yang hendak mencari Kali Cimanuk. Hamba baru saja melihat sungai ini. Apakah sungai ini yang dinamakan Cimanuk?" Hambang bermaksud ikut bersama Kiai untuk berkebun di sini. Akan patuh kepada Kiai asalkan hamba diberikan tempat di sini untuk menemani tuan. Kakek Maliwarni menjawab bengis, "Aku tidak akan menolongmu. Sebab aku sendiri banyak anak saudara. Sebaiknya kamu berdua segera mampus, aku tidak sudi melihatmu lagi." Mendengar jawaban itu Raden Wiralodra marahnya memuncak. Mukanya pun berubah menjadi merah padam. Kemudian Raden Wiralodra memaksa si kakek itu agar menyerahkan perkebunan miliknya. Karena ia tidak bisa diajak damai lagi. Kemudian kakek tua itu berdiri di kursinya. Suaranya pun semakin keras berkata sambil berkacak pinggang. Dan menghentikan Wiralodra. Mendengar hadikan itu, Wiralodra menubruk kakek tua. Lalu keduanya bergumul hebat saling dorong-mendorong. Di perkebunan itu, dua-duanya saling mengadu kesaktian. Pada saat lengah si kakek tua dapat ditangkapnya. Raden Wiralodra tak segan segera membantingkan. Namun ajaib si kakek tua mendadak menghilang. Demikian juga dengan perkebunan yang subur itu turut musnah. Kemudian terdengarlah suara tanpa rupa. "Hai cucuku Wiralodra. Jika belum tahu kepadaku, akulah yang bernama Buyut Sidum.
Ini bukanlah Sungai Cimanuk. Sudah menjadi kehendak Yang Widi kelak tempat ini akan menjadi desa. Aku beri nama desa ini dengan sebutan Desa Pamanukan. Dan sungai ini adalah Sungai Cipunegara. Maka segeralah kamu berdua menyeberangi kali ini. Kelas jika kamu bertemu dengan kijang kencana bermata inten, maka kejarlah kijang itu. Kelak tempat menghilangnya kijang itu. Di sanalah sungai Kali Cimanuk. Kelak jika kamu membabat hutan, ingatlah akan agar kamu sambil bertanya tidak tidur. Pastilah kelak keturunanmu akan mulia. Mereka berdua kemudian menyeberangi sungai Cipunagara, lalu berjalan dengan dipercepat, sedangkan yang menjadi patokan adalah matahari. Jika pagi hari sudah barang tentu terbit dari arah timur dan sorenya terbenam di arah barat. Begitu memasuki hutan besar mereka berdua dihadang oleh seekor harimau yang sangat besar. Badan Kiai tinggal jadi gemetar karena takut akan kebuasan harimau itu. Segera ia meminta pertolongan kepada Raden Wiralodra. Harimau besar itu secepat kilat menyerang Raden Wiralodra dan Raden Wiralodra meliupkan badan menghindari terkaman mautnya. Dengan gerakan ringan secepat kilat telapak tangannya memukul sang harimau. Tiba-tiba muncullah ular yang sangat besar dan menyerangnya. Segera saja Raden Wiralodra melepaskan senjata pusaka cakra udaksana Kiai Tambu, namun tiba-tiba ular besar itu pun musnah. Sekarang di hadapan mereka berdua terbentanglah sungai besar. Melihat kejadian aneh itu Wiralodra dan Kiai Tinggil merasa bingung dan aneh. Segera ia menyiapkan cakra udaksana Kiai Tambu, kemudian dilepaskannya ke arah sungai besar itu. Berikutnya sungai besar itu pun musnah dari pandangan mereka. Tiba-tiba saja terlihat seorang wanita yang cantik jelita menghampiri mereka. Itulah kisah yang berjudul Riwayat Raden Wiralodra. Riwayat Raden Wiralodra. Riwayat Raden Wiralodra. Dalam serial Terjadinya Desa Pamanukan. Bila ada salah kata maupun lisan ucapannya Kacung Bagus Arya Anom, mohon maaf 1000 maaf, mohon ampura 1000 ampura. Karena Kacung Bagus Arya Anom cuma manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Bahkan cuma bisa berencana. Adapun kebenarannya kita pasrahkan semuanya kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam rahayu, salam hangat, bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak, satu tujuan. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Semoga yang menyimak cerita dari Kacung Bagus Arya Anom, semoga mendapatkan rizki yang deras tanpa batas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.